Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syabina wa jurina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laulal ahya halakatil amwat. Wa qala aidan, al qabru awwalu manjilin min manajilid dunya wa akhiru manjilin min manjilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'da wa aisan wa illam yanju minhu fama ba'da wa asyaddu. Sadaqallahu al-azim wa sadaqal rasul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati sahibul hajat atau sahibul musibah, keluarga besar daripada almarhum al-maghfurlah Bapak Saleh bin Ali, Haji Ali. Kemudian sama-sama kita hormati guru kita akhina fillah al-mukarram Bapak Ustaz Ali Syabana, Bapak Ustaz Jamadi, para orang-orang tua kita, para asatidz, para tokoh masyarakat, RT, RW, hadirin jamaah rahimakumullah. Di malam hari ini mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kurnia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berusaha berkumpul dan melangkah tajah membacakan doa untuk almarhum yang baru saja kita bacakan surat Yasin, tasbih, tahlil dan bacaan surat yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita nyatakan dan kita baca bisa mengambil pahala untuk mereka yang telah meninggal dunia, dan juga semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal solehnya, Allah jadikan kuburnya itu khulada min dari jannah, dan juga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan semoga Allah berikan tabahan kesabaran dalam musibah ini, dan juga mudah-mudahan Allah berikan keberkahan hidup dunia maupun di akhirat nanti. Dan juga kita yang mendoakan mudah-mudahan Allah selalu berikan panjang umur, sehat walafiat, dan juga dimudahkan dari urusan kita semua, baik itu urusan dunia maupun akhirat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimahullah, setiap kita hadir di tempat-tempat musibah ini, apa tuh ataupun bentuknya, kita hadir di malam pertama, malam kedua, malam ketiga, keempat sampai ketujuh atau 14, atau nanti pada malam-malam selanjutnya, ataupun ketika kita datang kita ziarah kubur, ataupun di dalam menghadapi musibah-musibah kematian ini, pada hakikatnya pelajaran bagi orang yang hidup, ya, pelajaran yang tidak berbicara, tapi bagi orang yang hadir ini pelajaran, karena banyak begitu penting itibar pelajaran bagi saudara kita yang meninggal dunia. Kata Nabi, kafa bil mauti wa'izah, cukuplah kematian ini menjadi nasihat. Kemarin barangkali ada yang mengangkat jenazah orang tua kita Bapak Saleh, kemudian diangkat oleh 4 atau 6 orang di situ sampai dihantar ke kuburan. Kemudian ada lagi yang turun di situ, mudah-mudahan si anaknya nanti yang diajarkan di situ. Kemudian sampai kita baca zikir, kemudian kita pulang kembali. Ini ya pelajaran bagi orang yang hidup, ya. Udah 14 hari orang tua kita meninggal, ya bisa aja kita bisa nyusul, cuman kita nggak tahu kapan ini mati datang, ya. Ini usianya berapa nih almarhum? Ada 60 lebih kan? Ya lebih 60 lebih. Oh betul juga ya.
Alhamdulillah panjang umur, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan usianya itu. Karena kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau mengacak usia daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabdanya dikatakan, a'maru ummati baina sitin ila sab'in wa aqalluhum man yajuju jalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuju jalik, dan sedikit yang melampaui lebih daripada 60 sampai 70 tahun. Ini alhamdulillah saudara kita usianya sampai 70 udah dapat bonus, mudah-mudahan lebih keberkahan tuh usianya sebab dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan jarang sekali, kecuali orang-orang tua kita dulu yang memang usianya sampai ada 80 tahun. Tapi sekarang kalau kita lihat Nabi kita Muhammad SAW usianya berapa tahun? 63 tahun. Ya, orang-orang tua kita, guru-guru kita itu rata-rata masih di bawah 60. Ya, 60 tuh. Atau 58, 66, apalagi kita makannya bisa kita nggak jaga di situ, makan serba instan, kadang-kadang di pola makan aja, kadang-kadang kita bisa banyak meninggal penyakit kita. Bahkan kan orang tua kita dulu yang usianya panjang itu makannya langsung apa? Langsung dari tanaman hijau-hijau di situ, ya, kemana-mana nyokor, kagak pakai sendal. Kalau kita ke warung dekat aja pakai motor atau ojek online di situ. Nah itu sekarang udah modern, ya mungkin lama kelama mungkin ya kehidupan kita selalu dimanjakan dengan teknologi, ya di satu sisi teknologi membantu kehidupan manusia, tapi di satu sisi memang dapat ya manusia itu bisa terpengaruh dengan teknologi tersebut. Nah bahkan kadang-kadang kita juga ya suka lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah ya, setiap kita datang di tempat ini pelajaran bagi kita. Ya, sekarang kita doakan tuh almarhum, karena tidak ada sesuatu yang kita berikan kepada orang yang telah meninggal dunia kecuali sedekah dan doa. Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan as-sadaqatu wa doa hadiyatun ilal mauta. Sodakoh yang dikeluarkan kepada orang yang udah meninggal dunia, baik itu bentuknya makanan ataupun doa tuh tadi kita baca, insya Allah itu hadiah kepada mereka yang telah meninggal dunia. Kita yakin sampai kepada mereka di situ. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan, apabila seorang mukmin ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa li ahlil mait, kepada saudara yang telah meninggal dunia, ini doa dibawa oleh malaikat. Kemudian malaikat itu sampai tuh ke liang lahat tersebut. Apa kata malaikat tersebut? Hadiyatul laka min ahlika sabik. Ini hadiah dari saudara kamu yang hidup yang sampai kepada kamu sekalian. Tuh kata di dalam hadis kita Nabi Muhammad SAW. Makanya itulah penting ketika kita berkumpul di majlis-majlis zikir, ya kita membacakan tadi macam-macam ya surat dan zikir-zikir yang lain, ya kita niatkan apapun nanti bentuknya yang kita baca, insya Allah disampaikan kepada mereka yang telah meninggal dunia. Termasuk sedekah makanan nanti yang kita makan, kita niatkan pahalanya untuk apa? Untuk almarhum. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Karena orang yang telah meninggal dunia itu pada malam pertama sampai malam ketujuh, sebagaimana dikatakan kepada Imam Taus, innal mauta yuktanuna fi kuburihim sab'an. Sesungguhnya orang yang innal mauta yuktanuna, sesungguhnya orang yang meninggal dunia yang telah wafat, yuktanuna, mereka itu dipitnah, dapat ujian Allah Subhanahu wa taala sab'an, selama 7 hari di situ. Makanya cocok betul tradisi kita, ya perintah agama kita, setiap malam pertama sampai malam ke-7 kemarin apa? Kita zikir di sini. Ya, mendoakan kiriman apa? Kiriman macam-macam tuh yang kita baca, termasuk sedekah yang dikeluarkan. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi, wa kanu yustahabuna ayutimu anhum tilkal ayam. Kemudian pada malam-malam pada 7 hari itulah mereka ini orang-orang yang hidup, ya, generasinya atau keturunan atau keluarganya memberikan apa? Sodakoh makanan untuk orang yang hadir di sini tuh kayak kemarin tuh. Ya kita nyata untuk membantu mereka yang telah meninggal dunia. Ya karena mereka itu diuji
ya sama malaikat tuh. Mudah-mudahan ketika ditanya marrobuka manabiuka makibrotika bisa menjawab di situ. Itu kata Imam Taus, ya. Jadi orang muslim itu mendapat fitnah, dapat ujian, dapat petanya itu pada malam ke-7. Makanya kita cocok betul pada malam pertama, malam kedua sampai ke-7, kemudian 14, ya. Kita apa? Kita banyak membantu orang yang udah meninggal dunia. Makanya kata Nabi kita Muhammad SAW dijelaskan juga, laulal ahya halakatil amwat. Ya, bukan karena orang yang hidup celaka, itu orang yang udah meninggal dunia. Kadang-kadang kita sebagai manusia kan amal ibadah kita banyak kurangnya. Kita di situ. Kita butuh doa pada orang yang hidup. Orang tua butuh doa daripada anak-anaknya. Ya. Butuh daripada keluarganya di situ. Kalau amal ibadah kita banyak, ya mungkin kita aman. Tapi naudzubillah, mungkin ya amal ibadahnya kita banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ketika nanti kita meninggal dunia, khawatir nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan kubur di situ apa? Di situ kita mungkin susah untuk menjawabnya. Tergantung daripada amal ibadah kita masing-masing. Kan umumnya biasanya ketika ada orang yang meninggal dunia nih, kadang-kadang kan suka kita talkinin ya, talkin mayit di situ. Kadang-kadang ada yang pakai, ada yang enggak. Atau talkin ketika orang sakaratul maut. Ya, kata Nabi, lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Bimbinglah orang sekitar, bimbinglah orang-orang yang mau meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Itu kenapa bisa begitu? Karena orang tergantung amal ibadahnya. Kalau kita sering zikir nih, sering datang hadir di tempat majelis zikir atau dalam thalabul ilmi kita sering baca tahlil, mudah-mudahan di akhir hayat kita ya kita bisa membaca kalimat tauhid, kalimat selamat, kalimat najat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ya. Karena tergantung amal ibadah kita. Kalau kita enggak pernah zikir, enggak pernah sholat, enggak pernah ini, mungkin susah untuk mengucapkan ini. Ya, itu kata Nabi. Dijelaskan juga, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah, maka orang tersebut akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat tauhid. Kalimat sebagai penyelamat seorang muslim di situ. Ya. Kalau spontan sering kita zikir, sering kita baca ya di majelis zikir ataupun di thalabul ilmi atau di tempat mana saja, ini kalimat-kalimat thayyibah mudah-mudahan di akhir hayat hidup kita bisa kita ucapkan. Ya, tergantung daripada amal ibadah kita. Ini saya kisahkan. Ya, ada seorang polisi, saya baca di internet di situ. Ya. Emang benar di dalam syair Arab dikatakan man asya alai syai'in mata alaihi. Kematian seseorang itu tergantung kebiasaannya, apa yang dia lakukan di situ. Ya. Polisi pernah mengkisahkan sebuah hikayat dia menolong orang ketika ketabrakan. Ya, saya baca ada 2 kejadian di situ. Ya, pertama polisi menolong orang, anak muda kalau misalnya di situ, nolong tabrak di situ, ditabrak, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ketika dibawa rumah sakit, itu sampai ini anak muda di akhir hayatnya tanpa spontan di situ baca Al-Quran meninggalnya. Mudah-mudahan barangkali ini anak muda rajin baca Al-Quran, itu spontan bisa begitu. Ya, itu mungkin barangkali banyak share-sharean di kita tuh. Ya kan banyak share-sharean tuh. Ya termasuk saya pernah lihat juga Pak Haji di daerah mana tuh, Masjid Nabawi apa dia? Lagi di mana itu? Itu sebelum lagi sekarat apa? Baca Al-Quran di situ. Ya, baca Quran yang sering dia baca itu ya, pengennya kita modelnya begitu. Kan tergantung kebiasaan kita ya, wafat atau mati. Kalau orang ini rajin baca Al-Quran, rajin zikir, mudah-mudahan di akhir perkataannya itu yang dia ucapkan ya. Makanya betul kata Nabi kita Muhammad SAW, siapa orang yang bisa di akhir hayatnya mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia akan masuk surga. Sekarang kita gampang ya, gampang kita ucapkan, tapi naudzubillah ketika di akhir hayat kita bisa saja bisa terkunci. Seperti kisah nih ya, kisah sahabat Alqamah yang meninggal dunia itu luar biasa itu. Sampai-sampai di akhir hayatnya itu susah mengucap kalimat tauhid. Ya, ini Alqamah terkenal dengan
ya sahabat Rasul yang terkenal di situ, sampai-sampai ya punggungnya itu banyak tombak-tombak sisa hasil perang di situ. Ketika di akhirannya itu susah mendengar kalimat thayyibah. Kenapa? Karena dia pernah berbuat dosa, lupa kepada orang tuanya. Ya, nih hati-hati nih. Kadang-kadang kita kan banyak banget dosa sama orang tua, terutama ibu kita. Ibu kita itu sebenarnya keramat. Ya, surganya seorang anak ada pada ibu kita. Surganya seorang istri itu berada dalam suami-suami mereka yang soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati nih orang tua kita. Kadang-kadang orang tua kita nih omongannya, doanya itu langsung mustajab, tembus langsung ke langit, ya langsung diijabah. Makanya itu orang tua kalau marah, sering nih saya sampaikan, kalau marah kepada anak jangan ada kata-kata yang bisa mencelakakan anak tersebut. Khawatir nanti langsung terijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kita harus hati-hati di situ. Nah, itu orang tua kita. Ini sahabat Alqamah ketika di akhir hayatnya itu apa? Susah untuk mengucapkan kalimat ini. Kenapa? Punya dosa sama orang tua, lupa dia udah nikah, lupa tuh nggak pernah ditengokin, bobo ngasih sesuatu kepada ibunya di situ, udah tua. Akhirnya ketika itu Rasulullah sahabat ini membimbing ya kalimat-kalimat thayyibah di situ. Ketika itu juga nggak bisa mengucapkan kalimat itu, padahal sahabat Rasul, tapi dia pernah dosa, nggak ada pintu ridho di situ orang tua. Akhirnya apa? Ditanya, apa Alqamah punya orang tua di situ? Kata sahabat, punya ya Rasulullah. Paranin, ditengokin tuh, paranin. Ketika diparanin, ini orang tua, ibu, ini Alqamah mau sekarat, tapi luar biasa, meninggal dunia itu susah. Tolong tengokin bu. Enggak, saya nggak mau di situ. Malah dia malah berdosa salah pada saya, lupa. Yang udah sekian tahun aku nggak pernah tengok, aku yang melahirkan di sini. Ya udah tuh datang, ya sampai 2 kali tengok lagi nggak datang. Akhirnya kata Rasul, gimana mau datang? Enggak, ya udah biar cepat meninggal kita bakar ini Alqamah. Mau dibakar tuh, ya udah sahabat kumpulin tuh, ya kumpulin kayu-kayu akan kita bakar ini Alqamah di situ, ya. Nah ketika itu, ketika ada ini, itulah belas kasihan seorang ibu, kagak tega anaknya itu dibakar sama Rasul. Biar maksud Rasul apa? Ya, mungkin bahasanya mungkin biar orang tuanya datang gitu, atau biar cepat meninggal di situ. Itu datang juga tuh. Ketika datang mau dibakar, akhirnya itu orang tua ngomong, ya Rasulullah, bagaimanapun saya nggak tega anak saya itu dibakar. Walau bagaimanapun dia darah daging saya. Ya udah, saya maafkan dan saya ridho ya atas dosa-dosa yang dia perbuat kepada saya. Ketika ada pintu ridho dan pintu maaf orang tua, ini Alqamah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bisa mengucapkan kalimat thayyibah dengan husnul khatimah. Nah itulah ya, kita ngeri ya, apalagi orang-orang tua kita. Anak suka banyak dosa kepada orang tua kita, boro-boro kita berbakti kepada orang tua kita. Kadang-kadang banyak orang tua murka kepada anak, khawatir dari akhir hayat kita nggak ada keberkahan di situ. Nah itulah salah satu contoh ya yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Kita pengen ketika di akhir hayat kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kan ada doa tuh yang dibaca, Allahumma tim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, dan wafatkanlah kami di dalam keadaan iman kepadamu ya Allah, dan wafatlah kami dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik di situ. Ya berarti ada orang meninggal dalam keadaan baik dan ada orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kita pengen di akhir hayat kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Di akhir penghidupan kita itu ada amal soleh yang kita lakukan. Kita lihat nih guru-guru kita tuh, almarhum Haji Marzuki, ya itu almarhum Haji Marzuki itu meninggalnya, yang saya tahu itu meninggalnya pas habis taklim di situ subuh kalau nggak salah situ, hari Minggu habis ini pengajian di Asalam di situ, ya subuh pulang, akhirnya jam 9 atau jam berapa sih itu meninggal dunia. Itu luar biasa. Benar kata saya mengatakan man asya ala syai'in mata alaihi. Wafatnya seseorang itu tergantung kebiasaan apa yang ia lakukan. Ini Haji Marzuki atau Kiai Haji Marzuki dalam thalabul ilmi, dalam mengajarkan tuh jamaah itu
akhir apa? Allah cabut, Allah ambil turunnya dalam keadaan husnul khotimah, habis mengajar jamaah dia assalam di situ. Guru kita ya kayak Haji Narawi saya itu wafat sebelumnya apa? Itu sebelum ada musibah juga di situ. Ya, ngajar di mana-mana mungkin capek, akhirnya mungkin lalai, akhirnya ketabrak, akhirnya dibawa ke rumah sakit, lalu proses-proses itu ya akhirnya meninggal dalam keadaan di rumah sakit dan mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, itulah ya guru-guru kita semua atau siapapun orangnya meninggal dalam keadaan kita pengen begitu, dalam keadaan yang baik. Karena dalam keadaan baik inilah yang paling bagus seorang muslim adalah husnul khotimah. Ya, tapi naudzubillah ada orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Pernah saya baca itu berita di ya ada anak muda di Bogor yang meninggal dalam keadaan mabuk-mabukan di situ 7 orang karena dia nggak kuat jantungnya, akhirnya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, kita ngeri begitu ya, hati-hati. Berarti inilah daripada kebiasaan-kebiasaan orang. Kalau sering kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering kita ngaji, sering kita bisa melakukan ya sholat 5 waktu, mudah-mudahan di akhir hayat kita itu pengen dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi na'udzubillah jangan sampai di akhir kehidupan kita yang menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk kita di situ itu Allah cabut dalam keadaan modelnya begitu. Ya, itu ngeri. Ya, makanya sampai-sampai kita apa? Sampai-sampai kita banyak doa, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khotimah, atau kita baca doa, ya Allah wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya, kita kehidupan dunia ini kan hanya sementara, ya sementara waktu sedikit. Tapi nanti ketika ada orang di alam barzah di situ, ya kan kita menunggu sampai datangnya hari kiamat. Dan pada saat-saat menunggu inilah manusia didapatkan cuma 2 di situ. Ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Na'udzubillah. Makanya kan Nabi pernah memberikan pelajaran kepada kita nih. Ya, ada doa yang diajarkan yang selalu kita baca di situ. Ya. Jadi kata Nabi di sini, apabila kalian udah selesai membaca tahiyat di situ, ya mau sholat nih, baik itu sholat sunnah ataupun sholat wajib, Fasta'iz billah, maka bacalah 4 perlindungan. Kata Nabi di situ. Ya. Bil alamina innaka hamidum majid. Kan biasanya kalau kita paham cuma ini doang kan langsung salam kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang sampai situ. Tapi kata Nabi itu, Nabi pernah mengamalkan tuh dalam hadisnya. Baca tuh perlindungan. Apa yang dibaca? Allahumma inni a'udzubika min ajabil qabri wa min ajabi jahannam wa min fitnati mahya wal mamat wa min fitnati masih dajjal ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Tuh Nabi mengajar kepada kita. Artinya apa? Berarti kita ngeri nanti ketika berada di alam barzah, apalagi amal ibadah kita banyak kurang di situ. Tapi insya Allah selama hidup kita sholat 5 waktu kita rajin kita berkumpul model begini, rajin kita kumpul di taklim, insya Allah nanti kita wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Kita pengennya begitu. Ya, karena husnul khotimah ini ya pengakhir daripada kehidupan seorang muslim yang bagus di situ. Tapi kan kita pengennya begitu, tergantung perbaiki nih amal ibadah kita. Kalau kita perbaiki seperti kita hadir di sini, ya perbaiki amal ibadah kita, ya mudah-mudahan kesana itu lebih gampang. Ya. Kata Nabi juga dijelaskan di situ, al-qabru awwalu manjilin min manajil akhirah. Kuburan itu merupakan permulaan tempat dari tempat-tempat di akhirat. Ya, nih saudara kita tuh yang udah meninggal dunia tuh, yang ada di alam barzah, akhirat pertama. Ya, akhirat pertama. Wa akhiru manjilin min manajil dunia, dan tempat terakhir dari tempat-tempat di dunia. Karena mereka masih di dunia tuh, ada di dunia tapi di alam akhirat pertama. Kata Nabi lagi, wa illam paman najaminhu pama ba'da esal. Siapa orang selamat di alam barzahnya, maka kesana itu lebih gampang, lebih mudah lagi nanti di akhirat.
wa illam yaju minhu fama ba'da usadu, dan barang siapa tidak selamat di alam barjanya maka kesana itu lebih dahsyat lagi, luar biasa di situ. Nah itulah ya, jadi orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, siapapun orang muslim yang telah meninggalnya, jangan sampai lepas kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka itu nggak menyuruh kita, tapi kita orang yang hidup udah pasti ingat kepada orang yang wafat oleh yang mati. Makanya kata Nabi dulu jelaskan, laulal ahya halakatil amwat. Bukan karena orang yang hidup celakalah orang yang meninggal dunia. Orang yang hidup selalu ingat kepada orang yang udah meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia tidak ada harapan bagi mereka itu sesuatu kecuali doa dari orang yang hidup. Apalagi nih orang tua kita yang udah meninggal nih, ditunggu tuh anak yang soleh, cucu-cucu yang soleh yang selalu mengiringi doa orang ini. Angkat derajat orang tua kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mungkin amal ibadah yang selama hidup dunia selama 70 tahun yang dia bawa, amalan sholat, puasa, zakat, Al-Quran, ya udah sampai di situ. Yang mudah-mudahan ada amal jariah yang selalu mengiringi almarhum bapak soleh. Apa itu? Anak soleh minimal, atau anak yang soleh yang selalu mengangkat derajat orang tuanya. Jadi pak soleh jadi itu. Ya mudah-mudahan sesuai dengan amal ibadah di situ ya, namanya itu soleh. Nah, nama itu memang bisa mencerminkan amal perbuatan kita di situ ya. Karena di dalam sebuah hadis sampai-sampai itu ada orang tua itu sampai bingung ya, sampai bingung diangkat derajat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, diangkat derajatnya. Ternyata orang tua nggak tahu dia punya anak, ini anak selalu mengiringi doa istighfar kepada orang tua di situ ya. Annali haja, kata di dalam hadis tersebut, saya kenapa bisa terangkat derajat ini? Dijelaskan lagi, bistighfari waladika laka, dengan istighfar anakmu terhadap kamu setiap saat, setiap waktu, aku ampuni dosa-dosa kamu, diangkat derajat oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istighfar seorang anak. Tuh modelnya begitu ya. Inilah amal jariah yang selalu ditunggu orang yang hidup. Orang tua meninggal udah ratusan tahun, tapi jangan selalu lupa ini anak, cucu-cucu yang selalu mendoakan orang tua. Itulah cara berbakti kepada orang tua. Sebenarnya walaupun ini orang tua udah meninggal dunia, nggak pernah terhenti yang namanya anak berbuat baik kepada orang tua. Kalau kemarin orang tua masih hidup dua-duanya, mungkin kita belum maksimal sama orang tua. Kalau udah meninggal dunia, iringi doa kita. Barangkali nanti ada punya rezeki, niatin itu sodakoh, ya pahalanya niatin untuk almarhum. Nah itulah cara kita berbakti kepada orang-orang yang udah meninggal dunia. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan almarhum Bapak Soleh bin Ali, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal solehnya, Allah jadikan kuburnya itu rodoh min jannah, jangan dapat cucuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah maulana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim barik ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salatan tunjina biha min jami' ahwali wal afat, wa taqdilana biha min jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya karim. Allahumma ya'al wa taqabbal wa ushil thawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma sabbahna min subhanallah wa ma sallaynahu ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fi hadzal majlisi hadiyatan minna wasilatan wa rahmatan min mawahibi fadlika nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah
wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzili rahmah wal maghfirah wa syafa'ah wal barakah wal nikmah ala ahli kubur, khususan ila ruhi Bapak Saleh bin Bapak Haji Ali, wa ila ruhi Bapak Haji Ali bin Bapak Haji Rain, wa ila ruhi Bapak Haji Rain bin Bapak Rinan, wa ila ruhi Bu Haji Salma binti Bapak Haji Samin, wa ila ruhi Bapak Haji Samin bin Bapak Haji Simin, wa ila ruhi Bapak Haji Imam bin Bapak Haji Samin, wa ila ruhi Bapak Syed bin Bapak Haji Samin, wa ila ruhi Bapak Bujum bin Bapak Haji Samin, wa ila ruhi Bu Imah binti Bapak Sirah, wa ila ruhi Bu Nangki binti Bapak Nisan, wa ila ruhi Bu Rona binti Bapak Jiun, wa ila ruhi Sutiana binti Bapak Saleh, wa ila ruhi Nafisusati binti Bapak Saleh, wa ila ruhi Bapak Rahmat bin Bapak Haji Abdullah, wa ila ruhi Bapak Junaidi bin Bapak Haji Hussein, wa ila ruhi Bapak Sanian bin Bapak Haji Saleh, wa ila ruhi Bapak Asari bin Bapak Robo, wa ila ruhi Bu Ita binti Bapak Silan, wa ila ruhi Bapak Haji Maruf bin Bapak Samsuri, wa ila ruhi Bapak Maduri bin Bapak Jamsari, wa ila ruhi Bapak Haji Marjubi bin Bapak Haji Jamiri, wa ila jami usulim wa furihim wa ahlihim wa ayyali min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al qabrahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma in kana hadzal ibadi muhsinan fazid fi ihsanihi. Allahumma in kana hadzal ibadi musian fakafir an sayyiatihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'alna syaqiyan wa la matruda wa la mahruma. Allahumma la taj'al fi majlisina hadza dhanban illa wa qad ghafarta wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bihaqqi ma unzila al Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man yaghfir wa yarham irhamna. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Allahumma inna nas'aluka du'a mustajabah wa nas'aluka qalban khashi'ah wa nas'aluka lisanan zakira wa nas'aluka husnul khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.